Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Yang terhormat pimpinan MTK Daerah se-Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua MTK Cabang se-Kabupaten Pekalongan beserta jajarannya, serta Ibu-Ibu anggota ISIA se-Kabupaten Pekalongan yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan limpahan ampunan seperti sekarang ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang memberi kita rizki, mencukupi kebutuhan kita, dan memberikan semua yang kita perlukan. Meskipun secara lahiriah, manusia bekerja untuk mendapatkan rizki. Namun secara hakikat, semua rizki tersebut berasal dari Allah. Oleh karena itu, sebagai sarana bersyukur kepada Allah, Dia mengajarkan kepada kita bahwa sebagian harta kita terdapat bagian milik orang lain yang harus kita berikan kepada yang membutuhkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 dan 268, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Setan menjanjikan dan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, ada 9 jenis harta yang wajib disakati, yaitu 1. Emas, perak, dan logam mulia lainnya. 2. Uang dan surat berharga lainnya. 3. Perniagaan. 4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan. 5. Peternakan dan perikanan. 6. Pertambangan. 7. Perindustrian. 8. Pendapatan dan jasa. Dan yang ke-9 adalah bikas atau barang temuan. Dalam dunia modern seperti sekarang ini, kemudian muncul problem-problem yang berkenaan dengan zakat dari usaha yang beragam. 2 di antaranya adalah investasi dan sewa-menyewa. Berdasarkan Quran Surat Al-Baqarah di atas, maka setiap penghasilan yang telah memenuhi syarat harus dikeluarkan zakatnya. Lalu bagaimana ketentuan zakat investasi dan zakat dari hasil sewa? Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang dan menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan finansial. Contoh investasi adalah pembelian berupa aset finansial seperti obligasi, saham, asuransi. Dapat juga pembelian berupa barang seperti mobil atau properti seperti rumah atau tanah. Lebih luasnya, investasi dapat berarti pembelian barang modal untuk produksi dalam suatu usaha, misalnya pembelian mesin. Bahkan pemberian pendidikan dan pelatihan bagi karyawan yang membuat lebih mahir dalam bekerja bisa dikatakan sebagai investasi. Zakat investasi dalam istilah fikih biasanya disebut zakat al-mustaliyat. Penarikan zakat dari investasi adalah dari harta yang diperoleh dari hasil investasi. Di antara bentuk usaha yang termasuk investasi adalah bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, dan lain-lain. Sebagian ulama Hambali menganalogikan ke dalam zakat perdagangan dengan tarif 2,5% dan nisab 85 gram emas serta sampai haul. Para ulama seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Auf, dan Yusuf Al-Qardawi menganalogikannya ke dalam zakat pertanian, yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dan hasilnya dapat memasukkan unsur modal dengan tarif 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih. Rasulullah SAW sendiri pernah menginvestasikan tanah yang kemudian dikelola oleh Yahudi Bani Haibar. Hal ini tercatat dalam hadis yang artinya dari Nafi, dari Abdullah
bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaybar kebun kurma dan ladang daerah Khaybar agar mereka menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri. Dengan perjanjian, Rasulullah SAW mendapatkan separuh dari hasil panennya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 2329 dan Imam Muslim nomor hadis 1551. Dari hadis tersebut, selain membahas mengenai investasi, juga membahas mengenai sewa-menyewa. Pada dasarnya, penyewaan sama dengan investasi. Oleh karena itu, pengambilan zakatnya tergantung pada bidang apa penyewaan itu terjadi. Secara spesifik, jenis penyewaan yang tercantum dalam hadis tersebut adalah penyewaan dalam bidang pertanian. Pada umumnya, penyewaan tanah dengan bayaran sewa dari sebagian hasil tanah atau sawah yang ditanami diperbolehkan. Bibit dapat berasal dari pemilik tanah atau pekerja dengan syarat berdasarkan prinsip keadilan. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Mu'adzi Ibnu Qayyim dan ulama yang lainnya. Kalau menggunakan metode ini, maka sistem zakatnya adalah pemilik tanah dan penggarap tanah menzakati hasil panen yang menjadi jatahnya masing-masing. Pencapaian nisabnya berdasarkan nilai hasil panen yang diperoleh. Adapun persentase zakat yang dikeluarkan sebesar 10% dari bagian yang diterima bila sistem pengairannya berasal dari air hujan atau sungai, dan 5% dari hasil yang diperoleh bila pengairannya mengeluarkan pembiayaan. Selain penyewaan tanah untuk pertanian, penyewaan juga bisa terjadi pada bidang perdagangan dan jasa. Untuk penyewaan jenis ini, maka zakatnya diambil berdasarkan ketentuan perdagangan dan jasa tersebut, yaitu 2,5% dari keuntungan yang telah mencapai haul dan nisab, yaitu senilai 85 gram emas. Demikian ulasan mengenai zakat, investasi, dan penyewaan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.